Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfahmi, mahasiswa Magister Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Saya adalah mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Seminar Pendidikan Kewirausahaan yang dibimbing oleh Bapak Dr. Yul Henry MSI. Banyak pengalaman pembelajaran yang diterima selama perkuliahan Seminar Pendidikan Kewirausahaan, khususnya selama 3 minggu terakhir, yaitu minggu 10, 11 maupun 12, karena pada minggu-minggu tersebut kita lebih diarahkan kepada persiapan penelitian tesis yang dibimbing langsung oleh Bapak Dr. Yul Henry MSI. Pada minggu 10 ada penugasan-penugasan yang ada di e-learning, yang mana mahasiswa diminta untuk mempelajari alat analisis data yang ada, yang telah disajikan pada e-learning, dan diminta memilih satu saja di antara beberapa opsi yang diadakan, yaitu diantaranya SPSS, AMOS, LISLER, PLS, eFuse maupun yang lainnya. Dalam sesi perkuliahan atau penugasan tersebut, saya memilih alat analisis data yang akan saya pelajari itu adalah PLS, karena memang PLS sendiri bertepatan dengan atau bersamaan dengan alat analisis data pada tesis saya yang akan saya kerjakan, yaitu juga PLS begitu. Saya juga mempelajari bagaimana penggunaan PLS, bagaimana membaca hasil analisis data pada PLS, apa kelemahan dan kekurangan PLS. Sehingga pada minggu ke-10 tersebut saya membuat bahasan mengenai alat analisis data SEM menggunakan PLS begitu. Sedangkan pada minggu ke-10 mahasiswa diminta untuk membaca sebuah artikel yang relevan dalam mempelajari aplikasi tersebut, dan kita diminta untuk merencanakan suatu riset berdasarkan kepada alat analisis data. Mungkin penugas ini lebih ditekankan kepada kawan-kawan maupun teman-teman yang memang belum mengajukan yang namanya judul penelitian atau belum di ACC begitu. Karena saya sendiri sudah mendapatkan judul penelitian, telah di ACC, telah mendapatkan pembimbing, sehingga saya tidak terlalu kesulitan dalam mengerjakan tugas ini. Dimana instruksi tugas ini yang pertama adalah kita diminta untuk menarasikan hasil olahan data artikel yang sudah dibaca. Kemarin itu saya mengambil sebuah artikel dalam sebuah penelitian yang berjudul Human Capital Readiness and Global Market Orientation in Indonesia Micro, Small, and Medium-Sized Enterprise Business Performance, yang diterbitkan pada tahun 2020 oleh penulisnya Bambang Cahyadi, ada Nurlaili Suwarno, dan Viviani Ningrum, termasuk Aisyah Amini, yang mana jurnal tersebut diterbitkan pada International Journal of Productivity and Performance Management di Emerald Publishing Limited. Sehingga pada sesi perkuliahan ke-11 ini kita lebih diminta kepada untuk dapat menggunakan sebuah alat analisis data, lalu kita dapat menginterpretasikan data tersebut, membaca hasil analisis data tersebut. Pada analisis SEM-PLS kita dihadapkan kepada dua model analisis. Di situ ada namanya uji pada outer model dan ada uji pada inner model begitu. Sedangkan pada uji outer model ada namanya uji validitas atau yang namanya validity test pada hasil olahan data SEM-PLS. Uji validitas itu yang pertama itu ada namanya uji convergent validity, atau memang ini adalah uji validitas tersebut, di mana pada uji ini pada dasarnya disebutkan apabila terdapat nilai outer loading tersebut di bawah 0,6 dari hasil olahan data yang telah kita analisis tersebut pada suatu indikator, dapat disimpulkan bahwa indikator masing-masing konstruk memberikan nilai convergent validity yang tinggi. Artinya karena semua mempunyai nilai lebih dari 0,6 pada hasil penelitian tersebut, sehingga metode ini dikatakan menunjukkan kevalidan pada hasil analisis data tersebut. Lalu di samping itu dikatakan bahwa metode lain untuk menilai discriminative validity adalah dengan melihat nilai AV. AV tersendiri itu adalah average variance attracts. Jika nilai AV itu lebih besar dari 0,50, dapat dikatakan bahwa konstruk memenuhi convergent validity. Itu adalah sebuah pernyataan yang dikemukakan oleh Imam dalam bukunya pada tahun 2006 begitu. Yang kedua ada namanya discriminant validity. Yang tadi convergent validity, yang kedua adalah discriminant validity. Validity diskriminasi dapat dilihat dengan membandingkan akar kuadrat dari nilai AV
untuk setiap konstruk dengan nilai korelasi antara konstruk dalam model. Ya, menurut Ghazali dan Lathan pada tahun 2022 dalam bukunya mengemukakan bahwa validitas diskriminasi yang baik dapat dilihat dari akar kuadrat AV. Setiap konstruk lebih besar dari korelasi antar konstruk gitu ya. Sehingga nilai itu menunjukkan tabel hasil analisis validitas dengan nilai akar kuadrat AV terletak secara diagonal dan bercetak tebal pada hasil atau output olah data menggunakan SAM-PLS. Sedangkan nilai lainnya adalah korelasi antar konstruk pada model penelitian. Jadi setelah kita analisis data keluar nilai AV yang tampil pada output hasil analisis data menggunakan PLS, maka nilai yang diskriminan validity atau validitas diskriminasi itu dapat dilihat pada nilai-nilai yang tercetak tebal secara diagonal. Dia akan diagonal membagi dua output dari hasil analisis data itu. Yang tercetak tebal itu merupakan nilai diskriminan validity. Lalu yang selanjutnya ada namanya uji reliabilitas, juga dilakukan untuk setiap variabel, di mana uji reliabilitas ini dilihat pada tabel yang namanya composite reliability dan Cronbach gitu. Yang kedua, pada pengalaman pembelajaran pada minggu ke-11 ini yang didapatkan adalah itu kita dapat melihat uji model struktural. Tadi saya katakan pada analisis data menggunakan SAM-PLS ada namanya inner model, yang kedua ada namanya outer model gitu. Uji model struktural ini merupakan uji inner model, di mana kita pada uji inner model ini kita berfokus kepada uji R-square maupun uji Q-square. Uji R-square ini diterjemahkan sebagai inner model yang bertujuan untuk melihat pengaruh langsung dan tidak langsung antar variabel. Jadi jika kita mempunyai variabel yang arah pengaruhnya itu tidak langsung atau arah panah pada kerangka konseptual itu tidak langsung, mempunyai variabel mediasi kah namanya atau variabel intervening kah namanya. Jadi hubungan antara X terhadap Y melalui Z itu dapat kita lihat secara langsung melalui output daripada hasil olahan data SAM-PLS. Berbeda halnya dengan SPSS. Kalau kita menggunakan SPSS, kita harus melakukan beberapa kali pengujian dan melakukan kalkulasi data tersendiri begitu. Lalu yang kedua namanya Q-square atau juga disebut dengan Q-square gitu ya. Di samping melihat nilai R-square, model PLS juga dievaluasi dengan melihat Q-square yang prediktifnya relevansi model dan estimasi parameter pada setiap variabel. Yang terakhir yang kita lakukan pada saat melakukan uji analisis data menggunakan SAM-PLS ataupun menggunakan alat analisis lain, itu yang pasti adalah uji hipotesis. Kita menguji sebuah data menggunakan alat analisis itu tujuannya tak lain dan tak bukan adalah untuk melihat uji hipotesis, apakah hipotesis yang kita ajukan dalam sebuah penelitian itu diterima, sesuai, ataupun bertolak belakang begitu. Arahnya positifkah, negatif, signifikan atau tidak, kita lihat pada hasil uji hipotesis. Uji hipotesis dilakukan setelah semua data telah memenuhi syarat pengukuran dengan menggunakan metode bootstrapping katanya pada software SmartPLS. Bootstrapping merupakan metode resampling yang memungkinkan berlakunya data terdistribusi bebas sehingga tidak memerlukan asumsi distribusi normal dan ukuran sampel yang besar. Pada penelitian ini menggunakan resampling 110. Saat saya menganalisis data itu yang saya gunakan itulah sampel sebanyak 110 yang saya olah. Dan pengujian hipotesis dapat dilihat dari hasil uji signifikansi, di mana tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian adalah sebesar 5% atau 0,05 pada tingkat signifikansi 5% atau 0,09 dinilai signifikan apabila nilai T statistik lebih besar daripada nilai 1,96. Maka pada penelitian itu menunjukkan nilai signifikan atau tidak ada hubungan antar variabel laten eksogen dengan endogen. Digunakan nilai T statistik sebesar 1,6. Sehingga dapat kita lihat bagaimana hubungan pengaruhnya. Jika kita menggunakan hubungan signifikan, jika nilai signifikansinya kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa penelitian tersebut memiliki hubungan yang signifikan. Namun jika lebih besar berarti penelitian itu tidak mempunyai arah pengaruh yang signifikan begitu. Sehingga nanti jika kita mempunyai uji beberapa hipotesis pada
sampel S berdasarkan pengalaman saya, ada beberapa uji mungkin yang akan kita lakukan, atau ada hubungan beberapa pengaruh langsung maupun tidak langsung. Kita tidak perlu melakukan beberapa pengujian seperti kita menggunakan alat analisis SPSS, namun kita cukup melakukan 1 kali pengujian saja, maka secara otomatis output daripada hasil analisis data itu akan keluar sendiri, dan sekarang lagi tergantung kepada kemampuan kita membaca hasil analisis data. Lalu kegunaan masing-masing hasil analisis tersebut, lalu bagaimana pula kita mengambil keputusan berdasarkan hasil analisis data menggunakan sampel S begitu. Itulah mungkin perbedaan mendasar yang kita rasakan ketika kita mempunyai banyak variabel dan arah pengaruh menggunakan alat analisis sampel S dibanding dengan menggunakan alat analisis SPSS begitu. Lalu pada minggu ke-12 perintah penugasan adalah saudara diminta untuk menganalisis artikel pada minggu yang lalu, mungkin artikel yang telah kita bahas pada minggu ke-10. Cari 2 artikel lalu bangunlah sebuah argumentasi penelitian terdahulu. Saya memahami bahwa dalam penugasan ini kita diminta untuk memberikan kekuatan pengaruh antara satu variabel dengan variabel lain. Apakah benar variabel yang diuji itu mempunyai arah pengaruh atau tidak? Bagaimana pengaruhnya, positif ataupun negatif, maupun sebaliknya? Kita bangun sebuah penelitian terdahulu, argumen penelitian terdahulu untuk menunjukkan bahwa penelitian yang kita bangun itu ada literatur yang telah menguji terlebih dahulu, sehingga kita diminta untuk membuat sebuah argumentasi penelitian terdahulu, di mana seperti yang saya katakan di awal, penelitian yang saya analisis arah pengaruhnya menggunakan penelitian terdahulu itu adalah penelitian dari Bambang Cahyadi dan Nur Laili dan kawan-kawan dengan judul Human Capital Rate Lineage and Global Market Orientation in Indonesia pada Micro, Small, and Medium Size Enterprise Business and Business Performance begitu, yang diterbitkan pada tahun 2020 oleh penerbit International Journal of Productivity Management Performance oleh The Emerald Publishing Limited. Itu yang pertama, jurnal yang saya gunakan untuk melihat arah atau argumen penelitian terdahulu saya begitu. Yang kedua ada penelitian dari Cahyadi Bambang, itu dengan judul Human Capital Global Market Orientation, yang juga diterbitkan pada jurnal International Journal Management di Emerald Insight Publishing, yang saya gunakan untuk menyelesaikan penugasan pada minggu ke-12. Itulah pengalaman pembelajaran yang saya terima selama berkuliah seminar pendidikan kewirausahaan, yang benar yang pada dasarnya memang Bapak Dr. Yul Henry sendiri mempersiapkan kita untuk bisa menyelesaikan tesis tepat waktu dengan metodologi penelitian yang ada, lalu dengan alat analisis yang ada. Kita diminta untuk mempelajari sehingga bisa menyelesaikan tesis tepat waktu. Sehingga kita juga diminta untuk mempelajari alat analisis itu dan menggunakannya secara langsung dengan data yang kita gunakan untuk agar dapat langsung praktik secara mandiri dalam penggunaan alat analisis data itu. Saya Zulfahmi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Yul Henry telah membimbing perkuliahan seminar pendidikan kewirausahaan. Juga terkhususnya juga kepada tesis saya, judul tesis saya itu banyak juga dibimbing oleh Bapak Dr. Yul Henry sehingga dapat langsung di ACC oleh Ketua Prodi dan telah mendapatkan pembimbing. Terima kasih banyak juga untuk pengalaman perkuliahan, dan mohon maaf kepada Bapak atas segala nyamanan selama perkuliahan dengan kami di kelas MPDE 2021, karena tak ada gading yang tak letak selama kita bertemu. Mungkin jika ada salah dan janggal dalam komunikasi dan interaksi kita. Saya Zulfahmi mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.